Yang bikin aku kaget selanjutnya adalah di sini tuh lebih banyak mobil daripada motor. Jadi mobil di sini itu disebutnya dengan kereta ya teman-teman. Dulu aku tuh sempet bingung, sempet kaget karena banyak banget yang pada ngomong kereta-kereta. Padahal itu tuh lagi ngomong mobil-mobil. Betul Aku banget. tuh langsung ngebayanginnya kereta itu yang di apa sih? Di rel kereta api yang sepur api ya. Yang itulah pokoknya yang di rel kereta api. Jadi di sini tuh kebanyakan pada punya mobil daripada punya motor. Culture shock yang selanjutnya adalah klakson mobil atau motor. Jadi di sini itu jarang banget orang klakson mobil atau motor kalau nggak darurat atau urgent banget. Biasanya orang-orang itu nggak akan klakson mobil. Beda banget sama di Indonesia. Kalau pas lampu merah lagi berhenti gitu ya. Kalau pas lampu hijau udah nyala itu pasti dikit-dikit itu langsung pada klakson. Kalau misal nggak sabar gitu ya langsung pim pim gitu. Nah, beda banget sama di sini, mereka itu jarang banget nyalain klakson kalau nggak penting-penting banget. Jadi di sini itu jalanannya itu sangat damai, sangat nyaman gitu ya, nggak ada bunyi klakson kalau nggak penting-penting banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu seorang mbak-mbak dari Indonesia kaget ketika pertama kali datang ke Malaysia. Mungkin buat sahabatku yang dari Malaysia bingung ya, mbak-mbak itu apa, Bang? Mbak-mbak itu sama dengan kakak ya. Kalau dalam bahasa Melayu dipanggil kakak. Kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil mbak-mbak. Jadi ada perbedaan. Walaupun sering dibilang Indonesia Malaysia itu serumpun, setidaknya bahasanya juga pasti berbeda. Karena bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu pasti berbeda. Ya jelas berbeda. Bang, kok kamu muter-muter? Iya, supaya sahabatku itu tidak terlalu tegang ya. Karena video ini sebagai bentuk hiburan dan informasi. Nah, beliau ini waktu pertama kali datang ke Malaysia cukup percaya diri ya. Karena sering menonton film Ipin Upin. Jadi mungkin dikira kalau sudah menonton film Ipin Upin mungkin fasih bahasa Melayu. Ternyata apa yang dipikirkan beliau selama itu salah. Dan beliau cukup terkejut. Dia berpikiran ya, ternyata menonton Ipin Upin saja tidak cukup untuk bisa mengenal bahasa Melayu. Ya maklum, kita tahu sendiri karena di Indonesia Ipin dan Upin ini adalah salah satu tontonan yang begitu sangat diminati anak-anak seluruh Indonesia. Daripada penasaran, langsung saja kita reaction salah satu video daripada mbak-mbak dari Indonesia yang terkejut kaget ketika pertama kali datang di Malaysia. Pastinya sahabat-sahabatku penasaran toh seperti apa videonya. Yuk capcus. Hai everyone, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau cerita tentang culture shock yang aku alami pas Culture aku shock. pertama kali datang ke Malaysia. Penting gak sih sebenarnya, tapi ya udahlah, let's go. Ya penting mbak untuk berbagi pengalaman ya. Jadi buat sahabatku yang mungkin belum pernah ke Malaysia, langsung bisa simak video berikut cerita pengalaman dari seorang mbak-mbaknya yang berada di Malaysia. Nah, culture shock yang pertama itu tidak lain dan tidak bukan udah pasti bahasa. Bahasa ya. Jadi aku tuh dulu sok tahu banget, kayak aku tuh mentang-mentang aku udah sering dengerin adekku dengerin Upin Ipin, kayaknya aku tuh udah kayak kayaknya aku bisa nih bahasa Melayu, tapi ternyata tidak semudah itu. Betul banget. Jadi aku tuh pertama kali datang ke Malaysia itu belum 24 jam, itu baru beberapa jam. Nah, aku itu ke restoran Mama. Nah, abis ke restoran Mama itu aku tuh bilang sama abangnya aku minta air hangat. Tapi waktu itu abangnya tuh gak ngerti air hangat itu apa. Jadi aku tuh kayak, oh my god, Air suam kak, bahasa Melayunya bukan air hangat. Aku gak pernah denger. Nah, di situ ibuku juga bingung, apa air hangat, kita gak ngerti. But thank God, my dad was there to save the day. Jadi aku dibilangin kalau misalnya air hangat itu bahasa Melayunya itu air suam. Air suam baru benar. Itu. Terus nih, FYI aja, kalau misalnya kalian pengen milk tea, teh tarik tapi yang dingin, ya kalian bilangnya teh ice. Kalau misalnya kalian pengen es teh manis yang ada di Indonesia itu namanya teh o. Itu kalau mau es teh manis dingin, itu berarti teh ice gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen air putih yang nggak ada esnya, nggak dingin maksudnya, itu ngomongnya air kosong. Iya, air kosong. Aku dulu juga bingung kenapa air kosong gitu. Terus kalau misalnya mau air putih yang dingin, ya nggak sih, pokoknya itu ice kosong gitu. Jadi es kosong. Please banget kalau misalnya kalian mau kuliah ke Malaysia atau tinggal di Malaysia dalam waktu yang lama,
belajar bahasa Melayu deh, karena bahasa Melayu it's not that easy. That's my opinion. Jadi waktu itu aku sama temanku tuh kita naik MRT bareng, terus kita ngobrol. Waktu itu suasana MRT-nya menurutku nggak sepi, jadi juga rame. Nah, pas waktu kita lagi ngobrol bareng, aku tuh nggak sengaja ngomong, oh ya udahlah gampang, itu nanti aja gitu. Nggak boleh cakap gampang. Tapi aku tuh refernya ke bahasa Indonesia yang artinya lah gitu pokoknya. Tapi kata temanku yang orang Malaysia, gampang itu artinya bastard. So ya, jangan cakap ngomong gampang, kata itu sembarangan. Oke. Yang pas aku waktu itu nggak sengaja di MRT aja, kayak tiba-tiba MRT-nya jadi sunyi gitu, terus aku diliatin kayak oh my god, what did I just say? Nah, terus habis itu ini masalah bahasa lagi ya. Jadi pas awal-awal aku datang ke Malaysia itu, yang pas aku udah masuk kelas, terus pokoknya aku udah membaur sama orang-orang dan ketemu sama lebih banyak orang, itu tuh kayak aku baru sadar ternyata orang Malaysia itu kalau ngomong dalam satu kalimat itu ada banyak bahasa. Nggak banyak sih, dalam satu kalimat itu bahasanya dicampur. Aku tuh rada susah gitu kalau misalnya aku harus nge-mix juga. Jadi kalau aku ngomong tuh either aku full bahasa Melayu atau full English. Tapi jarang banget full bahasa Melayu, selalu English. Karena aku bodoh. Karena aku nggak bisa bahasa Melayu. Bisa sih tapi pelan-pelan kak, pasti bisa. You know what I mean, right? Di situ aku juga bingung sama perbedaan waktu. Ini adalah sesuatu yang bisa dijelasin pakai sains kan, tapi menurutku ini membawa kayak aku tuh juga kaget gitu sama ini. Maksudnya gimana ya aku jelasinnya? Ini tuh bukan perbedaan waktu yang di Malaysia 1 jam lebih awal daripada di Indonesia bagian barat gitu ya. Tapi ini tuh kayak gimana ya? Jadi pas aku pertama kali sampai ke Malaysia banget itu kayaknya masih jam 7 atau jam setengah 8. Belum ada setengah 8 deh kayaknya. Nah, itu tuh aku kayak kaget gitu. Jam 7, ini jam 7 sore, tapi kayak jam 4 sore di Indonesia, kayak masih siang banget gitu. Jadi aku kaget ya mbak. Kaget ya. Jadi mataharinya tuh tenggelamnya tuh udah larut, masih udah malam. Jam kayak mulai jam setengah 8-an itu baru tenggelam mataharinya. Jadi mulai gelapnya tuh di sini setengah 8 gitu. Padahal kalau di Indonesia jam 5 sore, maksudnya di Indonesia bagian barat, jam 5 sore aja tuh udah kayak gelap gulita. Betul banget. Nggak gelap gulita sih, aku lebay. Jam 5 sore tuh udah kayak gelap udah gitu. Sikit-sikit. Kalau biasanya kalau main ke rumah temen jam 5 disuruh pulang kan, karena itu udah mulai gelap gitu. Setengah 6 deh gelap banget. Dan nggak ngerti, aku bingung. Maksudnya aku kayak takjub gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Waktu itu ibuku tuh notice banget di Malaysia itu masih banyak banget burung gagak berkeliaran. Jadi kayak padahal di Indonesia tuh burung gagak itu apa ya, identik dengan sesuatu yang mistis. Padahal tapi di sini kayak ya. itu berkeliaran kayak burung merpati. Jadi aku nggak takut lagi sama burung gagak begitu. Terus di sini tuh kayak banyak yang self service. Kalau misalnya kita mau ngisi di gas station atau laundry, maksudnya self service itu kita kalau di tempat pengisian bahan bakar itu kayak kita ya udah kita ngisi sendiri gitu. Kita tinggal bayar berapa ringgit yang mau kita beli di counternya. Kita bilang, terus habis itu ya udah kita masukin sendiri gasnya itu ke dalam mobil begitu. Terus selain yang di gas station itu, yang self service-nya lagi itu ada di tempat laundry namanya Dobi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau laundry, kita tinggal bawa cucian kita, terus kita beli koinnya itu nanti dimasukin ke mesin cucinya gitu. Nanti kita tinggal masukin baju, masukin deterjen, semua begitu. Tapi aku tuh nggak pernah sama sekali nyobain Dobi, karena nggak tahu ya, karena aku nyuci sendiri di rumah. Kayak aku ngapain gitu ke Dobi, jauh-jauh di rumah ada mesin cuci. Tapi nggak tahu sih, kan ada orang yang nggak sempet nyuci atau nunggu sampai dia kering gitu. I don't know what I mean. Lagi kalau di sini tuh yang aku heranin itu kenapa kalau hujan tuh selalu badai. Aku tuh kayak ya Allah, setiap kali aku mau keluar dan mau hujan tuh kayak deg-degan gitu loh. Maksudnya tuh kayak karena kalau hujan di sini tuh kayak
bawa payung aja tuh tidak akan menyelesaikan Nggak semua masalah. hujan seperti itu Karena Kak. payungnya pasti terbang. Karena hujannya itu kayak heboh, masih kayak anginnya kenceng, abis itu badai pokoknya. Pernah waktu itu yang aku pas awal-awal di Malaysia itu, waktu itu kayak ada hujan badai gitu kan, sampai gorden tuh terbang. Nah aku sama temen-temenku yang satu apartemen itu karena masih pada noob, jadi kita tuh kayak takut banget, jadi kita matiin lampu, udah pokoknya listrik tuh kayak dimatiin, wifi juga dimatiin. Jadi di tempat yang ada badai itu di luar, di dalam rumahku gelap gulita karena kita pada takut. Terus ini Nggak ada perlu lagi takut Kak. satu culture shock, tapi ini bukan yang gimana-gimana karena aku merasa ini sangat visioner. Jadi kalau kita mau beli minuman terus kita kayak mau dibawa pulang gitu, itu biasanya kan ditaruh dalam plastik. Tapi kalau di sini itu bukan plastik yang biasa kita bawa doang gitu loh, kayak ibu nggak sih, kalau misalnya kita di Indonesia kan emang ditaruh plastik doang gitu dan dipegang gitu kan Betul atas banget. plastiknya. Tapi kalau di sini tuh diikat, Ada jadi itu lebih talinya ya, memudahkan kalau kita Malaysia. buat bawa minuman itu. Jadi kayak bawahnya tuh kayak gini, jadi minumnya tuh ini. Paham gak sih? Aduh, aku bingung, aku susah jelasinnya. Nggak usah bingung, Dan Kak. aku kasih gambarnya deh. Ini tuh visioner banget karena aku nggak pernah nemu orang jualan minuman tapi begitu gitu. Masih seenggaknya itu yang ada di Jawa kayaknya nggak ada. Jadi aku sampai sini tuh kayak tahu ada minuman di kayak gitu, kayak wow, hebat sekali, sangat visioner. Terus habis itu waktu itu aku sama ibuku tuh belanja. Itu waktu aku pertama kali di Malaysia juga, dan aku tuh kayak mau belanja barang-barang gitu loh buat di rumah. Jadi aku tuh pengen beli tisu waktu itu. Terus habis itu, karena kalau di Indonesia itu beli tisunya itu kayak sekotak-kotak gitu loh, sekotak-kotak nggak sih? Ya gitu, kayak pokoknya tisu sekotak-kotak. Nah, tapi di sini itu nggak bisa beli tisu sekotak doang. Pasti tisunya itu ada 5 atau 4 kotak dan ditaruh di dalam satu plastik yang gede. Jadi kita mau nggak mau beli satu yang gede itu. Nah, ibuku tuh kayak waktu itu kayak bingung, kenapa sih tisunya harus segede-gede ini Nggak gitu. juga sih Jadi Mbak. I don't know what to say. Jadi tuh aku dulu mikirnya kayak aduh sayang banget, padahal aku tuh dulu nggak sering pakai tisu. Sekarang juga sebenarnya nggak sering-sering pakai tisu sih, cuman gara-gara pandemik jadi aku ngerasa kayak aku tuh perlu tisu. Nah, terus ada lagi nih yang penting. Jadi dulu tuh aku pernah pergi ke satu tempat, aku lupa itu di mana, dan di situ tuh ada bendera Malaysia, bendera negara Malaysia, sama satu lagi bendera Selangor. Waktu itu aku nggak tahu kalau misalnya tiap negara bagian itu ada Betul juga. benderanya. Jadi aku bingung, nggak kenapa benderanya ada banyak sih gitu. Itu ternyata bendera negara bagian. Jadi setiap negara bagian itu punya bendera sendiri. Kuala Lumpur ada, Selangor ada, Pahang ada, Kedah, Perlis, semua itu beda benderanya. Jadi aku waktu itu bingung. Tapi ternyata pas sudah lama di sini, ya ngerti-ngerti aja sendiri gitu. Ternyata setiap negara bagian itu ada benderanya. Tapi bendera negara Malaysia itu yang biasanya kita lihat di TV dimanapun. Oke. Terus habis itu yang terakhir. Apa yang terakhir? Itu adalah masalah perkelaksonan duniawi. Aku tuh kayak di sini tuh jarang banget denger Nggak ada klakson memang, Mbak. di jalan. Kalau misalnya aku naik Grab atau apa gitu, itu aku jarang banget denger klakson karena ya emang di sini tuh klakson kalau nggak yang urgent banget itu nggak dibunyiin. Tapi kalau di Indonesia jangan tanya, ya Allah, di lampu merah itu pasti bakalan rame klakson. Kalau misalnya aku pulang terus aku pergi sendiri gitu kan, itu tuh lampu baru hijau tapi aku udah diklaksonin gitu sama orang, kayak padahal tuh kayak ya tunggu, sabar dulu. Padahal tuh kan udahlah, aku tuh kayak sering kaget gitu kalau diklaksonin. Ya aku yang malah culture shock pas pulang ke Indonesia, karena kalau misalnya ngeklaksonin berkali-kali di sini itu kayak dikiranya kamu ngajakin Betul banget. ribut. Jadi klakson tuh cuman dipakai kalau misalnya urgent banget gitu. Aku tuh sebenarnya nggak culture shock amat yang gimana sih, karena mungkin secara secara budaya, secara kebiasaan tuh kayak kurang lebih sama, karena ya serumpun mau diapa-apain lagi juga kayak kakak adik gitu, paham gak sih? Kebiasaannya mungkin ada yang sama, ada juga yang beda, tapi tuh nggak jauh-jauh amat gitu. Nah,
itulah cerita pengalaman mbaknya daripada Indonesia yang pertama kali datang ke Malaysia. Beliau ini sangat terkejut dan shock ketika melihat burung gagak. Mungkin kalau di Indonesia, burung gagak ini selalu dikaitkan dengan hal mistis. Namun, kalau di Malaysia itu biasa-biasa saja. Terus, soal order minuman, mbaknya juga terkejut ya. Karena pada waktu mbaknya makan di restoran, katanya mbaknya order minuman hangat. Pelayannya tidak tahu apa air hangat itu ya. Jadi kalau di Malaysia air hangat itu disebut air sowam. Terus untuk teman-teman mungkin barangkali kalau datang ke Malaysia, kalau mungkin mau order es teh, bilang saja teh OS, jangan sampai minta es teh. Nanti kalau minta es teh maka akan dikasih susu. Terus di sini saya juga mau membenarkan ya, kata mbaknya hujan di Malaysia itu sangat menakutkan. Ada angin, ada badai. Tidak semuanya seperti itu. Tergantung musim ya. Kalau bulan 1 memang hujannya biasanya disertai angin. Tapi kalau untuk bulan-bulan biasa, hujannya juga biasa-biasa. Di Indonesia sendiri, kalau bulan 1 hujannya juga disertai angin. Kira-kira itu yang harus saya benarkan ya. Nah, itulah sebuah kultur shock in, perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi di sini tidak ada untuk membanding-bandingkan, namun lebih untuk berbagi informasi. Jadi tidak usah baper, tidak usah saling istilahnya berkomentar yang hal negatif. Hidup ini cuma satu kali loh. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Tentunya kita kalau disakiti juga akan terasa sakit kan. Alangkah baiknya kalau kita saling menjaga perasaan orang lain dan saling mempererat tali silaturahmi. Yang suka dengan video saya silahkan subscribe, like, comment, bagikan ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa buat sahabatku yang suka dengan video mbaknya, langsung saja kunjungi channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.